mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah kalian sudah siap dengan materi pada hari ini? Siap. Apakah ada yang sakit, anak-anak? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Sudah makan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ada yang tahu materi pelajaran hari ini apa? Iya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu sifat-sifat Allah itu ada berapa? 3. Iya betul. Apa saja ada yang tahu? Sifat wajib Allah. Iya betul. Mustahil. Iya betul. Sama? Jaiz. Iya betul sekali. Baik, materi pada hari ini yaitu sifat-sifat Allah. Ada yang tahu manfaat mempelajari sifat-sifat Allah itu? Baik, kalau nggak tahu, ini ya, manfaat mempelajari sifat-sifat Allah itu untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya. Yang pertama yaitu sifat wajib. Apa sih sifat wajib itu? Sifat yang harus ada pada Iya betul. Sifat wajib Allah itu sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wajib Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nasiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Yang pertama sifat nasiyah, yaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Dan yang kedua sifat salbiyah, di mana sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat yang sudah pasti ada pada Allah. Namun sifat ini ada pada makhluknya juga, yaitu seperti contohnya Allah itu maha hidup dan makhluknya itu juga hidup. Namun kalau pada Allah itu tidak akan mati walaupun alam ini sudah berakhir, kayak gitu ya. Namun kalau di makhluknya, makhluk itu hidup tapi suatu saat nanti akan mengalami kematian pada saat waktunya sudah tiba. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mungkin jika tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah itu maha mendengar, seperti itu. Nama-nama sifat Allah dibagi menjadi berapa, anak-anak? Ada yang tahu? Belum ya? Sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Kalau tidak ada yang tahu, bareng-bareng nyanyi bareng-bareng. Allah wujud kita fatul hawadisi kiamuhu binafsi wadaniyat kodrat iroda ilmu hayat sama basor kalam qadiran aliman basiran mutakaliman. Itu sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Yang kedua sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah. Ada yang tahu sifat mustahil itu apa? Iya betul. Jadi sifat mustahil Allah itu
sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini kebalikannya dari sifat wajib. Kebalikannya dari sifat wajib ya, anak-anak. Iya. Ada berapa anak-anak? Ada yang tahu enggak? Ada 20. Iya, betul. Ada 20 anak-anak. Ada 20. Yuk nyanyi yuk, bareng-bareng yuk. Dan putus fana mumasalatul hawadisi qiyamuhu li ghairihi matutut ajazun mun mahfun Somamun bakamun ajizan karyan Jalan maitan asoma ama abkama. Gimana anak? Ada yang sudah hafal? Oh ya, kalau nggak hafal nggak apa-apa, nanti ini buat PR ya. PR-nya ini menghafalkan sifat jaiz dan sifat mustahil Allah dan sifat wajib Allah ya. Dan yang terakhir yaitu sifat jaiz Allah. Ada yang tahu sifat jaiz Allah itu apa? Sifat jaiz Allah itu yaitu kebebasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini Allah itu bebas akan melakukan apa saja. Gitu ya anak. Contohnya ini. Allah itu mengutus nabi dan rasul ke dunia ini untuk apa? Untuk membimbing umatnya di dunia sampai di akhirat ya. Sudah ya. Ada berapa sifat-sifat Allah SWT itu? Ada 3. Apa saja? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Iya betul. Oh iya, sifat jaiz Allah itu ada yang tahu? Apa itu? Sifat jaiz Allah itu ada berapa? Ada 1. Iya betul. Apa tuh? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Ada 1. Artinya memperbanyak segala sesuatu yang mungkin menjadi atau tidak memperbuatnya. Itu. Udah ya. Sekarang ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari meniadakan Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kita belum ada atau sebelum adanya alam ini. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk hidup pasti binasa, rusak, musnah kecuali zat Allah yang Maha Esa. Baik ya anak, ada yang belum paham terkait materi ini? Ya alhamdulillah. Untuk mengakhiri pada mata pelajaran akidah halak ini, anak-anak untuk meresum materi sifat-sifat Allah ini. Nah, terus dikumpulin minggu depan. Iya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Iya. Ibu akan tunjuk salah satu anak ya. Ada berapa sifat wajib Allah itu, Mbak? Ada berapa? Ada 20. Iya betul. Sifat wajib Allah itu ada 20. Sudah ya. Materi pada pelajaran akidah halak ini saya akan tutup kesimpulan dari materi pada siang hari ini, yaitu
sifat wajib Allah itu ada 20. Sifat mustahil Allah itu ada 20 juga. Dan sifat jaiz Allah ada 1. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Tugasnya untuk apa? Membuat apa? Meresum atau meringkas ya. Dikumpulin minggu depan. Ya, sama ada tugas lain yang ada di LKS kalian. Ya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang memahami kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.